Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa saral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ayuhan nas ibadallah ittaqullah 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 aisuma kuntum jami'an. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah di Jumat yang berbahagia ini kita terus bersyukur atas segala curahan nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, baik nikmatul iman maupun nikmatul Islam maupun nikmat kesehatan, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala masih meringankan langkah kaki kita menuju masjid-masjid Allah dalam rangka melaksanakan salat fardu Jum'ah berjamaah dan didahului dengan 2 khutbah. Selawat juga serta salam marilah kita perbanyak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad
Karena dengan banyak kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan angkat derajat kita. Dan yaumil kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala berikan syafaat nabinya dengan izinnya. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya mau'izah atau khutbah ringkas pada Jumat kita kali ini, kita akan coba mentadaburi firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Adiyat ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang terakhir, di mana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita di ayat yang ke-6 ini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal insana li rabbih lakanu. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya manusia itu mereka selalu ingkar dengan perintah Rabb mereka tadi. Jadi ini memang jamaah rahimani wa rahimakumullah, sifat tabiatnya manusia itu ingkar dengan perintah Allah. Jiwanya, jiwa kita semuanya selalu menolak dan membangkang dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tabiat manusia ini malas dan enggan melaksanakan kebaikan. Maka itulah Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita, innal insana li rabbih lakanu. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan pengingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan kepada kita manusia itu berat melaksanakan perintah Allah. Kita itu tabiatnya berat menjalankan apa yang Allah perintahkan. Apalagi jamaah rahimani wa rahimakumullah, perintah-perintah Allah yang berkaitan dengan harta, seperti zakat, sedekah, dan apa saja. Kalau perintah tersebut berkaitan dengan harta, maka manusia itu berat melaksanakannya. Banyak yang ingkar dengan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Apalagi jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, manusia itu juga ingkar dengan hak-hak Allah yang dilakukan lewat jiwa dan raga kita. Anggota tubuh kita ini diperintahkan oleh Allah untuk ibadah, dan itu tugas fungsi kita. Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita. Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin, kata Allah, dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka ibadah yang bersifat harta, ibadah yang bersifat jiwa dan anggota tubuh, itu amat berat kita melaksanakannya jamaah. Karena memang manusia itu innal insana li rabbi lakanu. Benar-benar manusia itu ingkar kepada perintah Rabbnya tadi. Illa man hadallah wa kharaja an hadil wasbi ila wasbi sama bi adail huquqi. Kata para ulama, kecuali mereka-mereka yang mendapatkan hidayah Allah. Mereka-mereka yang mendapatkan hidayah Allah, mereka keluar dari sifat pengingkaran ini. Allah berikan hidayah ini tadi, sehingga dia tidak berat melaksanakan perintah Allah tadi. Dia cepat melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadanya. Dia jalankan dengan patuh, dengan taat, sami'na wa ata'na. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, jamaah,
Di ayat selanjutnya, wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada kita bukti pengingkaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sendiri, kita nyaksikan sendiri, kita adalah orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan jelas, dengan mata kepala sendiri kita lihat manusia ini memang mereka itu adalah orang-orang yang ingkar kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita saksikan ya, bagaimana pengingkaran manusia kepada perintah-perintah Allah disaksikan dengan mata kepala kita sendiri. Kalau kita ini termasuk orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, kenapa Allah mempersaksikan keingkaran manusia itu kepada kita? Agar kita tahu, agar kita mengerti jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, di balik pengingkaran kita kepada perintah Allah itu ada ancaman, ada wa'id, ancaman dan siksaan di kedepan hari kelak. Maka Allah saksikan, Allah berikan persaksian tersebut kepada kita. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan di ayat selanjutnya, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya manusia itu amat cinta kepada harta. Syadid, kecintaan kita kepada harta itu amat sangat. Kecintaan kita kepada dunia, kepada harta, kita memburu dunia, memburu harta ini tak kenal lelah. Siang dan malam kita kejar, karena saking cintanya kita kepada dunia tadi. Jamaah rahimani wa rahmatullah, di dalam Islam orang itu tidak ada larangan untuk menjadi orang yang kaya. Tidak ada larangan kita mencari rezeki. Al-Quran malah memerintahkan kita, bahkan di hari Jumat ini Allah perintahkan, wa idza qadai salat, apabila salat Jumat telah ditegakkan, fantashiru fil ard, bertebarlah kalian di muka bumi untuk mencari karunia Allah. Namun jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang dilarang oleh Allah dan yang Allah ingatkan, jangan sampai kita terlalu cinta kepada dunia dan harta tadi, sehingga membuat kita lalai dari perkara akhirat. Gak tahu lagi kita perintah Allah, kita kejar dunia itu ya, sampai-sampai jamaah rahimani wa rahimakumullah, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Begitulah orang bilang ya. Perkara akhirat sedikit pun kita tidak menghiraukannya, maka kita termasuk orang-orang yang lalai. Oleh karenanya jamaah rahimani rahimakumullah, di ayat selanjutnya Allah ingatkan kita, Allah takutkan kita dengan hari kiamat. Apa kata Allah di ayat yang ke-9? Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur. Apakah mereka tidak mengetahui setelah mereka nanti dibangkitkan dari alam kubur? Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita dibangkitkan daripada alam barzah nanti di yaumil kiamah, ketika ditiupkan sangkakala yang pertama, sangkakala yang pertama menghancurkan, sangkakala yang kedua dibangkitkan semua apa yang ada berada, orang yang berada di alam barzah. Maka apa kata Allah? Yaqumu yauman nas, ya, pada saat itu manusia kal kafarasil mabsus, seperti anai-anai yang berterbangan ketika kita dibangkitkan daripada alam barzah tadi. Maka Allah mengancam, memberikan peringatan kepada kita, ya, afala ya'lamu idza bu'sira ma fil kubur. Apakah manusia itu tidak mengetahui nanti setelah mereka dibangkitkan dari alam kubur, lihasirihim wa nusyuruhum, mereka akan dikumpulkan dan mereka akan diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa husila ma fis sudur. Maka kalau sudah Allah bangkitkan kita di alam barzah, kemudian kita dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar, wa husila ma fis sudur,
maka akan tersingkaplah apa yang kita sembunyikan. Yang zahir akan tampak, yang batin juga akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita simpan dari kebaikan akan Allah tampakkan. Apa yang kita simpan daripada dosa akan Allah Subhanahu wa taala tampakkan. Yang kita sembunyikan ditampakkan oleh Allah. Yang zahir lebih ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah menerangkan kepada kita bahwa Allah akan membalas amal-amal yang kita lakukan nanti setelah kita dibangkitkan di alam barzakh. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, ayat yang terakhir Allah katakan inna rabbahum bihim yauma idzin lakhabir. Dan ingatlah kata Allah Subhanahu wa taala, Rabb kalian pada keadaan kalian seperti itu, ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengetahui secara detail apa yang dilakukan oleh para hambanya. Maka Allah Subhanahu wa taala itu memberikan keputusan kepada hambanya dengan tepat. Karena Allah Al-Khabir, Allah mengetahui sedetil-detilnya perkara seorang hamba tadi. Maka yang baik akan Allah balas dengan kebaikan, yang buruk akan Allah Subhanahu wa taala dengan keburukan. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, hendaklah kita paham dan mengerti Allah Maha tahu. Yang kita lakukan di dunia Allah tahu. Yang kita simpan dalam dada kita Allah Maha tahu. Yang bapak-bapak lakukan di rumah tanpa orang Allah Maha tahu. Apalagi yang bapak-bapak yang kita semua lakukan secara terang-terangan, Allah lebih tahu lagi. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, demikianlah khutbah yang ringkas kita kali ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang kita sampaikan pada khutbah yang ringkas pada hari ini tentang pelajaran di dalam surat Al-Adiyat ayat yang ke-6 sampai yang terakhir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hati kita sehingga kita bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan kita tidak digolongkan oleh Allah sebagai hamba-hambanya lakanut, hamba-hamba yang ingkar kepada Rabb mereka, kepada Rabbnya. Jadilah kita Allah takdirkan sebagai hamba-hamba yang taat, hamba-hamba yang sami'na wa ata'na, yang kita dengar dan kita taat atas perintah Allah dan Rasulnya. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum wa sairil muslimin innallaha ghafurur rahim.